Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sobat semua, dan terima kasih sudah subscribe, like, dan komen share video ini. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mendukung channel kami. Halo, buka pintunya. Itu malam Jumat Kliwon, kami dengan rombongan terus melaju ke atas dengan jalan kaki. Kami pun tidak berbekal apapun. Biasanya kalau orang mendaki pakai senter, pakai apa, kami enggak. Kami jalan aja sambil cerita, nekat. Pikiran satu rombongan itu nggak berpikir ini gimana, udah nekat aja, udah berangkat aja ke atas. Ternyata itu jalannya kecil, ada jurang dan segala macam. Kami itu udah rombongan sudah berpikir, ada yang berpikir wah ini gimana ya, udah telanjur, udah naik ke atas gitu. Tapi saya meyakinkan rombongan untuk tetap melaju ke atas. Ketika setengah perjalanan, hujan pun mulai turun. Rombongan pun mulai berpikir, wah kalau kayak gini gimana nih, lanjut apa turun gitu. Kami pribadi memberi semangat, udah kita lanjut aja, nanti kalau ketemu gubuk atau perumahan kecil kita istirahat aja. Terus rombongan terus yakin, ayo kita berangkat jalan. Tujuan kami ke sana cuma ingin mencari ketenangan batin. Sebenarnya kalau cari ketenangan di rumah juga bisa, tapi karena rasa penasaran, banyak mitos di sana, banyak ritual di sana, itu konon ceritanya bisa kecapean. Karena Gunung Ratawu sendiri, cerita atau mitos dan beredar di media, sosial media manapun, itu napak tilas para dewa dan ulama, kiai, spiritual di zaman dulu. Mitos yang beredar di situ sangat angker sekali. Karena rasa penasaran saya, berangkat aja udah, nggak usah berpikir panjang. Kami sama rombongan waktu itu setengah perjalanan terjadi hujan, terus kami terus juga merasa kelelahan, kecapean karena begitu lumayan jauh gitu kan. Pikirnya kita nggak sejauh itu, nggak gitu kan, langsung udah sampai gitu. Ya udah, kita modal nekat aja gitu. Di setengah perjalanan lewat, kami ada teguran kecil, itu teguran ataupun apa nggak tahu ya. Tiba-tiba ada ular kobra gitu kan, wis gitu kepalanya, terus ada aroma bau-bau yang nyengat gitu. Ya kami tetap bismillah aja. Waktu itu ya sempat kaget itu, tiba-tiba ada ular gitu di tengah jalan ngadang itu. Serombongan mundur sejengkal, kita berhenti dulu, kita berdiskusi ini gimana baiknya ya, kok kayak ada gini. Ya udah, kita bismillah, kalau kita niatnya baik pasti sampai aja. Kita berangkat terus kita meneruskan perjalanan lagi. Lumayan jauh gitu. Tiba-tiba ada orang lempar gitu, nggak tahu dari mana usulnya gitu. Tiba-tiba ada yang lempar. Terus di perjalanan itu aroma itu unik gitu, dari levelnya unik, beda-beda gitu. Dari pertama kita itu enak, seger gitu, gini sampai setengah gini aromanya beda-beda. Ada ya aroma bau kembang antil, bau apa gitu. Memang benar sih misteri ya, di sana memang benar angker gitu, karena penyambutannya luar biasa. Tanpa bekal, tanpa senter, kita jalan dengan manual, tanpa HP, kita manual gitu. Jadi merayap, mengikuti aja. Kalau kita jatuh udah deh istiad mati gitu. Tapi karena kita yakin bismillah pasti ada jalan di situ. Dan alhamdulillah pelan semakin ke atas kita ketemu sama rombongan pramuka di sana. Kita ditawarin minum waktu itu. Istirahat dulu pak. Ya kita istirahat sama rombongan di situ, dikasih minum. Memang sengaja kita minta karena kita nggak punya bekal pikirnya, kita nggak sejauh ini gitu.
Akhirnya kita dikasih minum, terus minum di sana bentar, terus ditanya-tanya sambil ngobrol, ini dari mana, kok nggak bawa bekal ataupun apa. Terus akhirnya kita jalan bareng, tapi setengah perjalanan jalan bareng itu grup pramuka itu istirahat karena kelelahan, mungkin karena kelelahan. Akhirnya kita meninggalkan rombongan itu terus jalan sendiri. Di situ banyak hal-hal yang ganjil, banyak hal yang ganjil gitu. Terus ada penampakan gitu, terus aroma gitu. Semakin ke atas itu bukan semakin mulus gitu, semakin banyak godaannya gitu. Terus ada yang tergelincir gitu rombongan. Terus ya pokoknya horor tempatnya gitu. Dan ini perjalanan yang sangat luar biasa buat kami pribadi ya, ke gunung tanpa bekal, tanpa senter, tanpa apa gitu. Tujuannya kami cuma pingin silaturahmi ke atas gitu, karena tidak ada tujuan untuk camping ataupun apa. Kami pingin silaturahmi untuk ke tempat petilasan itu, atau makom atau petilasan, yang penting kami untuk tujuannya seperti itu. Nah, sampainya di atas, kami belum sampai di atas langsung, kami di kita beristirahat di pemandian. Waktu itu di pemandian ada sebagian yang tidur tepar, ada yang minum di kolam air panturan gitu kan. Ada yang minum di situ karena tidak bawa bekal, terus minum. Terus ada yang istirahat. Di situ ada suara kuntilanak gitu. Ada waktu pas itu. Kan kita beda-beda waktu istirahatnya, ada yang di gubuk, di sebelahnya ada gubuk kecil, warung mungkin ya, warung tutup gitu. Ada yang istirahat di situ, ada yang minum air di situ, dan ada yang isi bekal air juga. Ada penampakan, terus tiba-tiba hujan lagi waktu istirahat. Yang paling seru di pemandian itu, karena di situ ada air bidadari, karena di situ banyak ritual ya. Di situ ada banyak ritual bertapa dan puasa di situ. Katanya kalau minum air itu akan kebuka aura atau rezeki dan sebagainya, dan semua terkabul di situ. Tapi kami tidak tergiur di situ. Kami malah penasaran sosok apa dan penampakan apa dan yang terjadi di situ. Ternyata ya memang benar gitu, ada yang nunggu gitu kan, sosok ular dan seorang cewek gitu. Karena kami tidak mau mengganggu, terus kami langsung melaju ke atas. Yang lain istirahat, saya bangunin, nggak mau istirahat di situ. Ya udah, kami lanjutkan. Hujan, kami lanjutkan bertiga, sisanya di tempat situ. Mungkin dia nyaman kali, atau mungkin capek, aku nggak tahu. Nah, kami lanjutkan ke atas karena jarak dari air itu ke tempat petilasan itu nggak jauh. Terus kami lanjutkan, terus sampai di sana. Terus kami ritual, baca-baca doa, dan unik aja di situ. Kita pas baca doa gitu kayak ada orang gitu. Terus mau sok mau lari gimana, ya udah fokus aja, udahlah gitu. Niatnya udah baik, mau apa, mau ada kera, ada ular, ada apa, ya udah gitu ya. Semedi aja di situ. Hasil dari menenangkan diri atau semedi setelah zikiran atau ziarah ya, itu kita sih cuma di situ pingin silaturahmi ya, nggak pingin kaya, nggak pingin apa. Cuma saya pelajari dari perjalanan saya ke Gunung Ratawi itu, bahwa kita simpulkan itu gini, hidup itu adalah sebuah proses perjalanan. Untuk mencapai ke atas itu tidak mudah. Kita harus melalui step demi step. Kita pakai program, perasaan, hati, dan pikiran, dan manajemen. Itu sih yang saya ambil dari sisi pelajaran itu, bahwa mencapai kehidupan itu tidak semudah dan tidak semulus apa yang kita bayangkan. Cobaannya luar biasa. Itu dari perjalanan itu saya mengajarkan kepada tim, inilah sebuah pelajaran hidup, karena ke bawah ke atas itu tidak segampang
karena saya tidak di situ ingin mencari pesugihan ataupun mencari kaya ataupun apa ya, silaturahmi dan memberitahu bahwa kita tidak makan tidak minum pasti kita akan mengalami masa-masa sulit. Di masa sulit seperti ini apa yang kita lakukan adalah tetap semangat dan mencari solusi. Itu dari hikmah itu aja. Dan terima kasih sobat semua yang sudah nonton video ini. Saya ucapkan akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat buat sobat semua bahwa hidup adalah sebuah proses. Hidup adalah sebuah proses dengan manajemen ketekunan, sabar dan yakin, dan pintar mencari celah untuk bangkit. Itu. Terus ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen, dan share video ini. Perjalanan saya menuju Ratau Puncak Songoligor. Nah, itu di sana kita selalu hati-hati. Uluk salam, cara bahasa Jawanya di sana seperti itu. Jangan merasa kita sakti atau hebat, terus seenak jidat kita. Di sana ada aturannya. Gitu. Terima kasih. Dadah.